Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI adalah teknologi yang telah meresap ke dalam hampir semua aspek kehidupan kita. Dari mesin pencari internet hingga aplikasi navigasi seperti Google Maps, AI ada di balik layar yang membantu kita setiap harinya. Namun, di balik semua ini, munculnya sebuah pertanyaan besar. Apakah AI ini adalah sekadar alat yang dapat membantu kita ataukah sebuah ancaman yang bisa mengubah masa depan umat manusia secara drastis? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam apa itu AI, bagaimana cara kerjanya, manfaat yang telah diberikan, serta risiko besar mengintai jika teknologi ini berkembang tanpa kendali. So, simak video ini karena ada hal-hal yang belum pernah dibahas sebelumnya. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Berbeda dengan perangkat lunak biasa, AI dapat belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, contoh sederhananya adalah Google Assistant. Google Assistant sendiri merupakan salah satu bentuk AI, namun potensi AI jauh melebihi hal tersebut. Mari kita bahas di mana era telah berkembang dan membawa perubahan besar. Yang pertama, kesehatan. AI digunakan untuk menganalisis jutaan data medis. Misalnya saja, AI dapat mendeteksi kanker dari citra radiologi yang lebih cepat, akurat dibandingkan dokter manusia. Hal ini dapat mengurangi waktu diagnosis dan dapat meningkatkan peluang pasien untuk sembuh. Yang kedua, pada bidang transportasi. Teknologi mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk mengenali rambu lalu lintas, membaca situasi jalan, bahkan mencegah kecelakaan. Bayangkan, dunia ini mobil tanpa sopir menjadi norma untuk mengurangi kecelakaan akibat kesalahan manusia, maka diperkirakan pekerjaan sopir dalam masa mendatang berakhir. Bisnis dan keuangan. Di sektor bisnis, AI membantu perusahaan menganalisis data pelanggan, meningkatkan pengalaman belanja online, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan secara real time. Dengan semua potensi ini, jelas bahwa AI bukan sebuah alat saja, tetapi sebuah teknologi transformasional yang bisa membentuk ulang cara hidup. AI sendiri seperti dua sisi koin. Nah, teknologi AI juga memiliki resiko besar yang tak bisa diabaikan. Apa saja ancaman di bawah AI? Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Teknologi AI telah menggantikan banyak pekerjaan manusia, terutama pekerjaan yang sifatnya repetitif dan manual. Misalnya saja di industri manufaktur, kemudian robot otomatis yang menggantikan pekerjaan di jalur perakitan. The World Economic Forum mendeteksi bahwa 85 juta jenis pekerjaan akan digantikan oleh AI pada tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang besar, apakah AI menciptakan kesenjangan ekonomi baru? Kedua, penyalahgunaan teknologi. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan AI untuk menciptakan video palsu yang sangat realistis. Hal ini menjadi ancaman nyata karena video deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan hoax dan super intelligent, yaitu jika AI melebihi kecerdasan manusia, apa yang terjadi? Bayangkan sebuah AI yang mampu membuat keputusan tanpa kendali manusia, yang bisa berakibat fatal untuk kedepannya. Ancaman ini membuat kita bertanya, apakah kita cukup siap untuk menghadapi teknologi yang begitu kuat ini? Namun, tidak semua tentang AI ini bersifat negatif. Banyak orang yang percaya bahwa AI adalah alat luar biasa apabila digunakan dengan baik dan dapat membawa dampak positif yang luar biasa juga. Berikut beberapa alasan mengapa kita bisa optimis dalam menghadapi AI.
Yang pertama, solusi untuk masalah global. AI telah digunakan untuk memecahkan tantangan besar seperti memprediksi pola cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Hal ini dapat menciptakan solusi untuk krisis energi melalui manajemen energi yang cerdas. Kedua, peningkatan produktivitas. Daripada menggantikan manusia, AI bisa menjadi mitra kerja. Misalnya dalam bidang medis, dokter dan perawat menggunakan AI untuk membantu analisa data pasien yang lebih cepat. Kemudian, yang ketiga, pengembangan etis. Organisasi seperti OpenAI dan UNESCO telah menetapkan pedoman untuk memastikan pengembangan AI yang etis dan transparan. Dengan adanya regulasi yang tepat, dari survei Google Form yang saya lakukan kepada audiens mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan dari 5 pertanyaan, yaitu AI dapat membantu kita secara fleksibel, misalnya saja rekomendasi film, aplikasi belajar, atau bahkan navigasi seperti Google Maps. Manfaat terbesar AI sendiri adalah membantu pekerjaan yang lebih efisien dan dapat melakukan otomatisasi tugas-tugas yang membosankan. Perlu ada batasan pada AI, apalagi kalau AI menyerupai manusia dan disalahgunakan untuk manipulasi atau menggantikan hubungan manusia yang asli. Semua akan terpengaruh, tapi kita lebih fokus untuk mengembangkan skill yang tidak dapat dilakukan AI seperti kreativitas atau empati. Kembangkan AI untuk hal-hal yang bijak dan dapat membantu manusia, bukan hanya membuat masalah baru, dan jangan lupa pikirkan etika agar teknologi ini tetap aman buat kita semua. Komen yang terakhir ini, saya ingin mengajak peran generasi muda dalam era dunia AI. Edukasi diri. Penting untuk memahami bagaimana AI bekerja, apa dampaknya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Generasi muda harus mengambil inisiatif untuk belajar tentang teknologi pemanfaatan AI. Mendorong inovasi, banyak startup berbasis AI yang telah diciptakan oleh generasi muda. Kita bisa menciptakan solusi untuk pendidikan, kesehatan, bahkan masalah sosial dengan memanfaatkan AI sebagai alat. Mendukung regulasi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung regulasi yang adil dan memastikan perusahaan teknologi mengembangkan AI dengan transparan. AI sendiri merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, jika AI membawa potensi besar untuk memajukan peradaban manusia, namun di sisi lain, jika tidak diatur dengan hal yang bijak, AI bisa mengancam manusia sendiri. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita sebagai generasi sekarang dapat memastikan teknologi ini bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Pokoknya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah AI adalah peluang atau ancaman bagi kita. So, kita dapat diskusi bareng-bareng ya.